Welcome to Rock Ministry TV. Rock Ministry TV hadir untuk membantu warga kerajaan sorga menggenapi panggilannya dalam Tuhan melalui konten audio visual dengan nilai Kingdom of God. Dengan moto We Help You to Fulfill Your Destiny, Rock Ministry TV menghadirkan 12 program berupa Bible Study, Kingdom Lifestyle, khotbah, renungan, kesaksian, dan banyak lainnya. Don't forget to subscribe and be ready to become representative of Christ's Kingdom. Shalom warga kerajaan, kami sangat bersemangat dan bersuka cita sekali karena tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita untuk dapat beribadah dan merasakan kasih dan anugerahnya. Melalui online streaming ini, kami percaya saudara akan diberkati dan kita dapat menyembah Raja di atas segala Raja. Mari siapkan hati, waktu, dan ajak anggota keluarga saudara untuk menyembah Tuhan dan fokus kepadanya. Catat dan renungkan khotbah yang dibagikan dan ucapkan syukur atas penyertaan Tuhan yang selalu nyata setiap harinya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Kami datang menghampiri Engkau. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah,
saat ini kami buka hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Inilah setiap kami Yesus. Bersyukur atas kebaikan. Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Ku buka hati. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah di altar-Mu. Menyembah di altar-Mu Tuhan. Menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Amin. Sungguh Allah kita hebat, Allah kita luar biasa. Katakan amin. Haleluya. Engkau hebat Tuhan. Engkau laku yang dahsyat. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan
Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, betapa kuat Yesus Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat Yesus Allah kita. Haleluya. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat Yesus Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Katakan Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Yes. Engkaulah Maha Kuasa, Maha Mulia. Yes. Tak terlukiskan kasih yang kau berikan, karya termegang, tiada bandingannya. Dekat kasih-Mu setia menjagaku, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertahta atas semesta, Maha Kuasa, Maha Mulia. Dulu sekarang sampai selamanya. Mari katakan bersama. Dekat kasih-Mu setia menjagaku, kan ku nyatakan Tuhan, Bukan bersama bahwa Yesuslah Tuhan Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertahta atas semesta, Maha Kuasa, dulu sekarang sampai selamanya. Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertahta atas semesta, Maha Kuasa, Maha Mulia. Dulu sekarang sampai selamanya. Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertahta atas semesta, oh Yesus. Maha Kuasa, Maha Mulia. Dulu sekarang sampai selamanya. Sampai selamanya. Selamanya. Sampai selamanya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara percaya bahwa Allah kita luar biasa. Amin. Saudara percaya Allah kita dahsyat. Yes. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami di tempat ini Tuhan merasakan begitu kuat kuasa ada bersama kami. Engkau hadir Tuhan. Terima kasih Yesus. Yes. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. Yes, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Come on, sing. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. Yes, I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. We worship you, Lord. I worship you. I worship you. I worship you. You are here. You are here. Oh, man in every heart. We worship you. Hallelujah. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is who you Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working.
Engkau Tuhan. Engkaulah Allah kami, sumber segala sesuatunya bagi kami. Engkaulah jalan bagi kami. Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Sebab itu kami nyatakan, Engkaulah Yesus, Tuhan, Raja kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom semua warga kerajaan, tanpa terasa kita berada di akhir daripada tahun ini. Tahun akademi, tapi juga menuju revival. Dan seperti biasa, Tuhan itu caranya, metodenya sederhana, yaitu memakai seseorang. Ayat pokok kita dari Yesaya 32 ayat yang pertama. Behold, lihatlah, seorang raja akan memerintah dengan kebenaran dan keadilan. Juga para bangsawan, prinses, para pemimpin juga akan melayani di dalam keadilan. Ya, kebenaran, keadilan itu adalah dasar daripada kerajaan Allah. Lalu kemudian dikatakan seseorang, a man, akan jadi tempat perteduhan dan perlindungan daripada angin ribut. Dan kemudian seperti sungai yang mengalir di tempat-tempat kering. Dan seperti batu karang yang besar, tempat berteduh dari terik matahari. Batu karang yang besar. Saya pernah pergi ke Israel di daerah selatan, di daerah padang gurun. Dan di situ saya melihat di mana para raja wali tinggal. Dan saya lihat, saya mengintip daripada batu karang itu, dan di bawah ada kafilah. Panasnya memang luar biasa, saudara. Ya, saya bayangkan kalau saya taruh wajan di sini, saya ceplok telurnya langsung, saudaraku, matang gitu. Ya, adakah orang-orang semacam itu? Ada. Tema kita adalah tentang advancing. Setelah be fruitful and multiply, ya, itu multiply dan fruitful itu adalah advance. Ada lebih jauh lagi, yaitu memenuhi bumi. Kita melihat dalam Kisah Para Rasul. Ada orang-orang semacam itu yang tadinya nggak dikenal. Mereka adalah the new emerging leaders. Kita melihat 7 diaken yang dipilih untuk melayani oma-oma, emak-emak, daripada yaitu mereka yang berbahasa Yunani. Kita melihat di dalam Kristus tidak ada tempat buat rasialisme. Melalui Stefanus yang dengan boldness, dengan keberanian memberitakan kebenaran, dan dia jadi martir yang pertama, itu memberikan dampak yang hebat. Yang pertama kepada rekan-rekannya. Filipus menembus batas. Kisah Rasul 8 ayat 1. Kalau Kisah Rasul 1 ayat 8 kuasa besar, Kisah Rasul 8 ayat 1 penganiayaan besar. Dia menembus batas kemana? Samaria. He's advancing the kingdom. Bukan cuma Samaria mengalami revival. Saya lihat yang buruk bisa berlanjut pada revival. Ingat Indonesia 1965. Ingat Indonesia 1998. Semua yang buruk bisa jadi baik. Bom Bali, ya, juga bisa banyak orang bertobat. Nah, saudara, kemudian menembus batas lebih jauh lagi ketika dia bertemu dengan sida-sida dari Ethiopia. Dan orang inilah yang membuat kenapa banyak orang Ethiopia jadi percaya pada Tuhan Yesus. Dia menembus batas. Sida-sida ini adalah keturunan Ham pertama yang menjadi orang percaya lewat kehidupan a new emerging leader, yaitu Filipus. Jadilah seperti Filipus. Mulai dengan apa saja melayani emak-emak, diakonia, baksos, dan Tuhan akan memilih engkau. Mereka tidak ditunjuk oleh rasul-rasul. Mereka diminta oleh jemaat. Berarti mereka punya nama baik di luar jemaat. Karena itu, kalau saudara ingin menjadi tempat perlindungan dari angin ribut, menjadi orang yang hebat itu, maka saudaraku yang kekasih, engkau pertama-tama harus dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan roh hikmat dan kuasa. Tuhan memberkati. Amin. Shalom warga kerajaan, adalah suatu sukacita yang besar jika kita memiliki kesempatan untuk memberi sebagai bukti kemurahan hati kita untuk memberkati orang lain atau memberi untuk pekerjaan Tuhan.
Hari ini dalam 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7 dikatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Perhatikan ini, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. God loves a cheerful giver. Apa maksud Alkitab tentang seorang pemberi yang bersukacita? Ingatlah satu hal, bahwa pemberian kita harus mempunyai kualitas yang terbaik. Firman-Nya jelas berkata, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Dengan kata lain, pemberian kita harus dilakukan dengan sukacita. Kalau kita menabur dengan hati yang tidak baik, bersungut-sungut, dengan hati yang terpaksa, sedih hati, atau memiliki motivasi yang salah, hasil tuan kita pun tidak akan baik. Sikap hati yang kita miliki saat menabur adalah penentu bagi benih yang kita taburkan. Ingatkah saudara tentang cerita seorang janda miskin di Alkitab yang memberikan 2 peser uangnya ke dalam peti persembahan? Dikatakan bahwa persembahannya itu menyenangkan hati Tuhan. Itu karena apa, saudara? Karena ia memberinya dengan sepenuh hati dari apa yang terbaik yang dimilikinya. Perhatikan ini, benih yang baik, hati yang baik, motivasi yang baik, dan tentunya disertai dengan ucapan syukur akan menghasilkan tuaian yang baik pula. Banyak orang ingin diberkati, berlimpah-limpah, tapi dia tidak mau menabur, menunda-nunda waktu untuk menabur dengan berkata, penghasilanku pasti pas-pasan atau belum bisa memberi, aku belum digerakkan oleh Roh Kudus, nanti saja kalau keadaan sudah mulai membaik dan normal, dan sebagainya. Sekiranya alasan tersebut tidak ada di antara kita, Bapak Ibu Saudara. Warga kerajaan, Tuhan tahu betul apa yang kita butuhkan, dan Dia tahu betul bagaimana cara untuk memberkati hidup saudara dan saya dengan berkelimpahan. Oleh sebab itu jangan pernah ragu, karena ketika kita memberi dengan sikap hati yang benar, di samping memberkati dan memberi upah, Tuhan pun akan memperkaya kita dalam segala kemurahan hati yang akan membawa ucapan syukur kepadanya. Hari ini, mari memberilah dengan dasar kasih, dengan kerelaan, bukan keterpaksaan, dan dengan penuh sukacita. Dan semua berkat itu akan mengalir dengan sendirinya tanpa perlu kita pikirkan. Mari kita berdoa. Bapa, hari ini kami mau membawa benih yang terbaik yang ada pada kami, dengan hati yang tulus, tanpa paksaan, dan dengan motivasi yang benar. Karena kami tahu Engkau menyediakan tuaian yang baik dan berlimpah atas keluarga kami, pekerjaan kami, bahkan pelayanan kami. Kami siap menabur dengan sukacita dan ucapan syukur. Amin. It's your time. Be a cheerful giver. God bless you, warga kerajaan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Bapa. Bapa, kami percaya bahwa Engkau ada di tempat ini. Kami percaya Engkau hadir dan menyatakan sesuatu. Oleh karena itu, berikan hati kami tenang, teduh, dan berfokus kepada suara-Mu. Karena kami perlu Engkau, Tuhan. Karena tanpa Engkau kami tidak bisa buat apa-apa. Aku perlu firman-Mu. Ajarkan kami ya Tuhan, untuk merendahkan diri dan merendahkan hati di hadapan-Mu. Bapa yang baik, urapi kami hamba-Mu yang Kau percayakan. Undurkanlah, dan biarlah Engkau yang di depan kami, dan kami semua di tempat ini pulang dari tempat ini mendapat berkat yang sama daripada-Mu. Terpuji nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kami berikan tema pada malam ini, yaitu tentang nilai dan harga sebuah ketaatan. Mengapa saya saat ini mencanangkan tema itu? Saudara, kalau kita renungkan dan kita baca di dalam Alkitab kita, banyak hal yang kita temukan
kata-kata yang mengarah kepada ketaatan. Bahkan 100 lebih saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ini membuktikan betapa seriusnya Tuhan tentang ketaatan itu. Oleh karena itu saudara, saya ambil di dalam Roma pasal yang ke-5. Ya. Roma pasal yang ke-5 ayat yang 19 dikatakan demikian. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Kita renungkan. Sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, ini berbicara tentang Adam, tentang Hawa. Yang saat itu menerima mandat daripada Tuhan untuk dipercaya Eden, untuk mengelola. Tetapi saudaraku, Tuhan berkata, buah pengetahuan buruk dan baik jangan kau makan. Tetapi Tuhan melihat bagaimana Adam dan Hawa itu melanggar ketentuan itu. Akhirnya apa? Dia dijauhkan daripada Tuhan. Dan dia berbuat dosa. Sehingga dia harus tidak lagi bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi Tuhan tetap memiliki visi. Setiap manusia, setiap orang percaya akan dibawa dalam kekekalan. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Ketaatan Kristus. Ketika Kristus saudaraku yang dikasihi Tuhan turun ke bumi, dia menerima satu mandat untuk keselamatan. Apa yang dikerjakannya? Yaitu dia taat sampai mati di kayu salib. Oleh kebenaran daripada Kristus dari ketaatan ini, maka saudara dan saya ketika percaya pada Kristus ada roh ketaatan dan saudara disebut orang yang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan kita perlu sadar bahwa ketika kita membuka hati untuk Kristus, ada roh ketaatan yang ada di dalam diri saudara dan saya. Hal ini diterangkan oleh Paulus bahwa setiap orang karena akibat Kristus yang taat, maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita menerima ketaatan yang daripada Allah sendiri dan layak untuk menerima kekekalan. Jadi saudara perlu percaya, ketika Kristus ada dalammu, ada roh ketaatan yang tinggal dalam dirimu. Sekarang menjadi persoalan, mengapa kita tidak menjadi taat? Memang hidup itu penuh dengan segala proses. Proses yang tidak gampang, yang berat dan panjang saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan tidak berhenti dalam keadaan manusia tetap seperti itu. Dalam Yeskiel 36-20 dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara, Tuhan Sang pencipta langit dan bumi menjanjikan kepada setiap kita yang sebetulnya kita tidak layak untuk bertemu dengan dia oleh karena pemberontakan satu orang yang bernama Adam. Tetapi oleh karena kasihnya aku akan berikan roh baru, hati yang baru, bahkan ketaatan, hati yang taat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, kita perlu bersyukur kalau pada saat ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita dibenarkan oleh karena Kristus dan Tuhan memberikan roh ketaatan pada kita. Jadi layaklah kita bersyukur saudara yang dikasihi Tuhan. Karena oleh anugerahnya kita menerima pembenaran karena ketaatan Kristus sampai mati di kayu salib. Oleh karena itu ada roh ketaatan Kristus di setiap orang yang hidup di dalamnya. Jadi yang tidak dalam Kristus, maka sulit mereka saat ini mengalami ketaatan. Jadi
Kristen lama itu bukan menjadi ukuran untuk kita memiliki roh ketaatan. Tetapi sebagaimana saudara dan saya di dalam Tuhan dan saat ini mengikat Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami ketaatan. Oleh karena itu, ketika murid-muridnya saudaraku yang dikasih Tuhan bersama-sama dengan dia, Guru, berikan pengertianku kepadamu. Berikan pengertian aku tentang Engkau. Saudara, oleh karena itu ketika dia mengerti siapa Yesus, maka saudaraku, dia memiliki kehidupan yang penuh dengan segala ketaatan. Dia menyerahkan hidupnya, dia melepaskan agenda pribadinya saudara. Bahkan dia melakukan misi Allah dan dia lakukan sampai mati di rajam batu. Seakan mati saudaraku sampai disalib. Petrus menyerahkan hidupnya. Kalau guruku saat ini mati dengan disalib kepala di atas, aku di bawah. Ini bicara tentang apa? Radikal dengan Kristus. Oleh karena itu, Paulus, dia tidak pernah melihat Yesus. Tetapi saat itu dia mengalami perjumpaan secara roh. Dan pada saat itu dia buta. Tapi oleh karena hati yang tertaruh kepadanya, dia menyerahkan hidupnya. Sampai saat itu dia melakukan misi tidak takut dengan kematiannya. Dan akibat daripada ketaatan Paulus, kita sampai ada hari ini. Karena mengapa? Banyak tulisan Paulus yang tertulis di dalam perjanjian baru. Dan itu menjadi berkat buat kita. Dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus yang mati disalibkan dan dia yang bangkit. Dan kuasanya menyertai kita sampai hari ini. Oleh karena itu dia berkata demikian. Jadilah pengikutku seperti aku juga mengikut Kristus. Artinya, Paulus telah meneladani ketaatannya kepada Tuhan. Ketaatannya di dalam misinya untuk Kristus. Karena dia telah melakukan ketaatan. Dan hari ini Paulus mengajak kita. Jadilah pengikutku. Seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Seperti aku yang taat sebagaimana Kristus yang taat kepada Bapa. Hari ini menjadi pertanyaan buat kita. Sudahkah kita mampu meneladani hidup kita untuk melakukan ketaatan? Karena ketaatan adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh Tuhan. Untuk kita tetap berjalan bersama dia. Paulus meneladani ketaatannya kepada Tuhan. Oleh karena itu, bagaimanakah kita bisa mengikuti teladan Paulus? Pertama, kita perlu tahu apa itu yang disebut taat. Taat artinya adalah tunduk dan patuh untuk melakukan perintah. Tanpa komentar. Sikap ketaatan itu akan membangkitkan seseorang untuk mengasihi kita. Dan Tuhan mengasihi kita. Jadi banyak tulisan ketaatan. Itu adalah merupakan kehendak Tuhan. Untuk saudara dan saya mampu menerima kasih yang daripada Tuhan. Bahkan orang lain kepada kita saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketaatan dibutuhkan kita karena itu ada suatu langkah iman. Ketika saudara dan saya bertindak untuk melakukan ketaatan, itu adalah merupakan langkah iman. Seseorang jika tidak dengan iman, sulit untuk buat taat. Karena mengapa? Seseorang ketika melakukan ketaatan, dia harus mengorbankan agenda pribadinya hanya untuk melakukan dengan patuh apa yang diperintahkan sang otoritas. Haleluya. Memang saudaraku yang dikasihi Tuhan, terkadang kita melakukan ketaatan oleh karena terpaksa. Tetapi keterpaksaan itu justru mendatangkan kebaikan buat orang yang melakukan ketaatan. Jadi ketaatan itu adalah langkah iman. Dan ketika kita melangkah dengan iman, itu pasti akan mendatangkan berkat. Ada satu kesaksian, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Seorang anak yang memiliki nasib yang tidak bagus. Karena dilahirkan dari keluarga yang broken home.
Pada saat dia usia sekitar 11 tahun, 10 tahun, dia kelas 4 SD. Bapak ibunya cerai, dia ikut bapaknya tidak bisa karena ibu tiri tidak bisa menerima dia. Ketika ikut ibu sendiri, bapak tiri, dia tidak bisa mengikuti dia. Karena mengapa? Ibu tiri tidak menyukai. Akhirnya dia ikut orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia terpaksa harus taat kepada orang yang diikuti. Mengapa? Kalau saat ini dia memberontak, maka dia tidak akan bisa makan, tidak bisa sekolah, tidak bisa melanjutkan kehidupannya. Dia terpaksa, ya udah aku taat saja. Disuruh apapun juga dia berkata, iya siap aku lakukan. Ketika dia diperintahkan pekerjaan yang mungkin saat itu berat bagi dia, dia cuma baik. Pekerjaannya apa? Cuci piring. Namanya kelas 4 SD. Lalu saudaraku dia kerjakan lagi dalam perintah untuk apa? Nyapu halaman. Baik, dia sapu halaman. Demikian juga saudaraku, diberi pekerjaan lain. Untuk saat itu membersihkan daripada tempat tidur, dia lakukan. Baik, saya membersihkan tempat tidur. Karena dia ikut orang, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sampai kelas 6, dia juga ikut orang, tapi tugasnya semakin berat. Karena dia di desa, dia harus saudaraku melakukan apa yang diperintahkan oleh orang yang diikuti. Karena dia ikut seorang yang jualan nasi pecel, warung kecil. Apa yang dikerjakan? Dia harus cari kayu bakar. Saudara, masa itu belum ada listrik di tempat itu. Dan dia harus mencari kayu untuk apa? Untuk masak. Demikian juga ketika dari cari kayu, dijualnya untuk apa? Beli buku, saudara. Setelah SMP, naik tingkat lagi. Proses itu tidak berhenti, saudara, karena ikut orang. Dia taat untuk apa tugasnya? Momong anak daripada bos, mengantarkan sekolah. Jadi baby sister. Setelah SMP saudara, dia naik lagi tingkat lagi. Dia STM. Dia mengerjakan apa yang dia bisa kerjakan. Bersih-bersih gereja, padahal dia orang muslim. Tapi karena ketaatan itu saudaraku, pendeta itu belas kasihan pada dia. Akhirnya pendeta itu menyekolahkan dia STM. Tapi orang itu tidak menjadi Kristen, tetap Islam. Tapi melihat kebaikan pendeta itu luar biasa saudara. Dia memiliki kasih, dia dapat impartasi kasih dari sang pendeta itu. Nah, setelah itu dia berikrar, ketika saya lulus STM, saya tidak mau ikut orang lagi. Biarpun susah saya akan mandiri. Dari pengalaman-pengalaman yang dia dapatkan, dia bekerja saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena tidak ada yang diikuti kecuali dia menjadi kuli bangunan. Dia tetap kuli yang dikerjakan apa? Borong keduan untuk pondasi. Dia borong keduan untuk set piteng. Dia juga angkat-angkat saudaraku semen supaya dia dapat makan. Dan setelah itu dia dikasihi seseorang. Melihat daripada kebaikan daripada yang dikerjakan oleh anak itu. Seorang bos berkata, aku siap menyekolahkan kamu. Aku siap untuk mengangkat kamu. Dia diangkat jadi pengawas, jadi pelaksana. Dan saat itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Dari bos itu mengangkat dia untuk saat ini masuk dalam satu perusahaan. Di perusahaan itu dia diakui dan dia akhirnya disekolahkan sampai S1. Demikian juga ketika orang lain melihat dengan belas kasihan dan saat itu juga disekolahkan S2 sampai S3. Dari saudaraku nasib yang tidak mungkin jadi baik, Tuhan bisa merubah sesuatu yang baik dia 1 sampai S3. Dan juga akhirnya terjadi, dia juga bisa menjadi seorang gembala sidang. Apa sebabnya? Karena sebuah ketaatan kepada sang otoritas. Saya percaya ketika kita melakukan hal ini, kalau orang itu bisa mengalami meningkat hidupnya oleh karena sebuah ketaatan, saudara dan saya akan juga bisa mengalami. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sebuah ketaatan akan membawa dampak kebaikan buat kita saudaraku, haleluya. Beberapa contoh Alkitab kita melihat bagaimana ketaatan daripada Daniel. Demikian juga ketaatan daripada Nuh.
ketaatan daripada Abraham, ketaatan daripada Musa, itu berdampak untuk orang saudaraku menjadi berkat. Ketaatan-ketaatan yang dilakukan tokoh-tokoh kita, justru kita saat ini diberkati oleh karena ketaatan mereka. Haleluya. Tapi demikian juga kita akan ada beberapa contoh. Ada tokoh-tokoh yang saat itu tidak punya ketaatan. Seperti contohnya saudaraku Adam. Ketika dia taat kepada Tuhan, dia dijauhkan dengan Tuhan, dipisahkan dengan kasih Tuhan. Akhirnya dia susah untuk mencari makan. Sampai keturunannya pun akhirnya tetap melahirkan dosa. Bahkan pembunuhan dimulai daripada ketidaktaatan Adam dari keturunannya itu. Demikian juga ketidaktaatan daripada Saul. Apa yang terjadi? Dia mengalami bunuh diri dalam kematiannya. Sehingga demikian juga keluarganya menjadikan terpecah, berantakan. Yunus yang tidak taat harus hidup 3 malam di perut ikan. Demikian juga Yudas. Ketika saat itu tidak taat dengan apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada dia. Dia mengalami kematian, gantung diri dan akhirnya yang menyesal. Nah, saudaraku, oleh karena itu, inilah berita yang sangat penting untuk kita melangkah dengan iman. Mengambil keputusan untuk belajar taat kepada sang otoritas. Saya kasih tahu, ketika kita ini taat kepada sang otoritas, kita ini menjadi nyaman, saudaraku. Karena ada yang mengcovering kita. Ada yang saat ini bertanggung jawab kepada kita. Sehingga kita melangkah, itu tidak akan bingung. Justru kita mendapatkan pintu-pintu yang terbaik dari nasihat orang yang saat ini kita taati. Ketika kita taat kepada sang otoritas akan bertanggung jawab kepada kita. Dia akan bertanggung jawab kepada kita. Oleh karena itu, Tuhan memerintahkan kepada Adam. Ada satu kata yang perlu kita pelajari. Sebab ini isi hati Tuhan yang pertama kali ditujukan kepada ciptaannya, yaitu Adam. Tuhan memberi perintah kepada Adam dengan apa? Kata-katanya, jangan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Apa perintahnya? Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Coba saudara renungkan satu kata ini. Janganlah kau makan. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pastilah kamu binasa. Pastilah engkau akan mengalami kegagalan. Jangan. Mengapa Tuhan memerintahkan dengan satu kata kepada Adam? Jangan. Saya melihat bagaimana Tuhan merindukan sebagai sang otoritas daripada langit dan bumi. Dia ingin saudaraku manusia mempercayai tentang otoritasnya. Haleluya. Tuhan ingin bahwa kita semua ini adalah orang yang mempercayai dia bahwa segala sesuatu itu tanpa dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dunia ini gak terjadi apa-apa. Nah, oleh karena itu mari kita renungkan. Kita sebagai orang tua, saya percaya bahwa saudara pernah memerintahkan kepada anak kita. Jangan berkata, jangan. Atau kata-kata tidak. Kadang-kadang saudara, kata-kata jangan atau tidak sulit kita saat ini katakan kepada orang-orang yang kita kasihi. Tapi renungkan, ketika anak kita tidak pernah mengerti tentang batasan-batasan yang saat ini kita berikan kepada kita sebagai pribadi yang berotoritas atas masa depan dia, maka anak saudaraku yang dikasihi Tuhan akan menjadi liar. Dan dia tidak mengerti batasan sehingga saudara jangan kaget. Anak akan menjadi pemberontak. Karena tidak mengerti batasan apa yang layak untuk aku lakukan dan tidak aku lakukan. Saudaraku,
Jadi Tuhan memerintahkan jangan adalah satu perkara, cuman otoritas. Dia ingin diakui otoritasnya. Memang saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap kita diberi kebebasan untuk menentukan langkah kita. Tetapi Tuhan tetap menuntut untuk saudara dan saya mengakui otoritasnya sebagai pribadi yang berotoritas. Inilah pentingnya saudaraku yang dikasihi Tuhan untuk kita belajar firman Tuhan tentang ketaatan. Selain daripada ketaatan, daripada kesaksian seorang yang saat itu sebetulnya nggak bisa hidup dengan layak dan baik. Tokoh Alkitab memberikan bagaimana Nuh ketika dia saat itu diperintah Tuhan. Nuh, buat bahtera di atas bukit. Manusia memang bebas menentukan. Diberi hak bebas. Tetapi Nuh memilih saudaraku, dia tidak membantah. Kalau menurut kehendak bebas, kita akan berkata, Tuhan, bagaimana saat ini aku bisa membangun daripada bahtera di atas bukit? Untuk apa? Mana mungkin bisa terjadi dan berguna? Karena itu hal yang sulit aku lakukan. Kan layaknya harus di pinggir pantai atau di pinggir danau. Itu manusia. Tetapi saat ini saudara kita melihat ketaatan Nuh. Apa yang terjadi? Ketika Tuhan murka, dia mengirimkan air bah. Berapa banyak manusia yang mati. Tetapi Nuh diselamatkan bersama keluarga. Jadi berita ini adalah ketaatan Nuh membawa dampak kebahagiaan keluarga. Ketaatan saudara dan saya akan berdampak baik buat keluarga saudara. Demikian juga Abraham. Abraham saudaraku yang dikasihi Tuhan ketika berjumpa dengan Tuhan. Cuma diperintahkan, tinggalkan tempatmu, ikutlah aku. Dan dia tinggalkan daripada kotanya. Dia mengikuti apa yang saat itu diperintahkan Tuhan. Dan apa yang terjadi saudaraku? Dia menjadi bapak perjanjian. Dia menjadi bapak segala bangsa. Keturunannya seperti pasir di laut. Ini berbicara tentang kesuksesan dalam sebuah keluarga. Sebuah perjanjian. Ketaatan daripada Musa. Dia berhasil membawa orang-orang Israel yang ada di Mesir keluar, saudaraku, perjalanan di padang gurun. Sehingga orang Mesir, orang Israel, nyebrang Yordan dan sampai kepada tanah perjanjian. Sebuah ketaatan. Daniel, karena ketaatannya kepada Allah, menyembah dia, Allah yang hidup dan berotoritas. Dia mengalami mujizat, dia terhindar daripada terkaman singa. Paulus dipakai Tuhan untuk melaksanakan misinya karena sebuah ketaatan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari beberapa contoh ketaatan yang kita saat ini ketahui dari para tokoh, hal ini memberikan peringatan kepada kita betapa besar nilai dan harga sebuah ketaatan. Karena ini akan membawa kita kepada kehidupan yang layak buat generasi kita. Oleh karena itu, kita harus memiliki nilai hidup dalam sebuah ketaatan. Nilai ketaatan adalah suatu kualitas kehidupan seseorang oleh pengaruh sebuah ketaatan. Dia menjadi berhasil, dia menjadi mulia, orang kagum. Oh, tapi dia memiliki ketaatan. Nah, nilai inilah yang saat ini perlu kita mengerti. Dan ini adalah isi hati Kristus kepada setiap orang yang mengiringi dia. Firman Allah berkata demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya taat.
Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Ini membuktikan apa? Pondasi kehidupan yang akan membawa dampak lebih daripada hari ini. Tetapi ingat, kemudian turun hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Saya percaya kalau saudara dan saya adalah orang yang di bangunan, akan membangun satu gedung tidak akan mungkin sembarangan, pasti dipertimbangkan kekuatannya, terutama pondasinya. Karena saudaraku, bangunan itu yang paling lama itu mengerjakan pondasi. Ketika pondasinya gagal, maka yang di atas itu akan ambruk, saudara. Oleh karena itu ada sekolahan di sipil, ya, bagian sipil itu penghitungan, saudara. Oleh karena itu kita akan perhitungkan dulu kekuatannya, kualitas daripada bangunan itu sejauh mana, itu ada hitungannya, perlu dipertimbangkan. Setelah sesuai dengan apa yang kita butuhkan, maka baru dibangun. Tetapi kalau kita bangun sembarangan tanpa pertimbangan daripada ketentuan yang saat itu ada, maka rumah itu akan ambruk. Ya, sebab ketika kita bangun untuk lantai 1, lantai 2, lantai 3, itu perhitungannya itu berbeda. Ada hitungan tentang beton bertulang, itu beda. Saudara, jadi kita perlu membangun dengan kualitas yang baik. Oleh karena itu perlu taat tentang aturannya. Saya ingat pada suatu saat, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya baca koran. Ada sebuah gedung yang dibangun, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan mewah, itu mall. Tetapi suatu saat, saudaraku, setelah peresmian tiba-tiba ambrol. Setelah diteliti, ternyata apa? Perhitungan konstruksinya yang salah. Dia memang sengaja, pemborong itu sengaja mengurangi kekuatan konstruksi. Ambruk, saudaraku. Karena mengapa? Dia tidak taat terhadap aturannya. Demikian juga berapa bulan yang lalu kita dikejutkan, negeri Ekuador, saudara, dalam musibah pandemi ini, satu hari 5.000 orang terserang pandemi. Dan banyak orang yang meninggal, sampai ada beberapa mayat yang tidak saat itu dimakamkan. Karena mengapa? Karena tidak ada yang memakamkan. 5.000 orang. Karena mengapa? Ternyata dia tidak taat kepada aturan daripada protokol kesehatan. Saya percaya di tempat ini nggak terjadi seperti itu karena saudara adalah yang taat. Buktinya semua pakai masker. Saya di sini karena berkhotbah nggak pakai masker, saudara. Karena jauh dari mana-mana. Nah, jadi saudaraku, ketaatan adalah merupakan kesukaan Tuhan. Dan kepada orang yang tidak taat, itu justru kebencian bagi Tuhan. Contoh, umat Israel, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika dibebaskan dari Mesir, dari saat itu pergolakan menjadi seorang budak. Dia saat ini diangkat oleh Tuhan untuk memiliki sebagai perjanjian bangsa yang saat itu, saudaraku, dikasihi untuk mereka mengalami kehidupan yang lebih baik. Apa yang terjadi? Dia nggak taat, malah gerundel. Haleluya. Sehingga Tuhan berkata, kau ini yang bangsa yang keras kepala. Bilangan 32 ayat 13. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel. Sehingga ia membuat mereka mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya. Sampai habis mati segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. Maksudnya orang yang tidak taat. Jadi ketaatan sangat dihargai oleh Allah. Kepada orang yang tidak taat, Tuhan katakan akan dibuat mengembara, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bahkan saudaraku dibiarkan mati di padang gurun. Mati dengan persoalannya karena ketidaktaatan itu. Haleluya. Saudara, mari kita belajar menjadi pribadi yang taat. Karena mengapa? Karena ketaatan adalah dasar yang perlu dibangun. Sebelum kita dapat membangun nilai-nilai kehidupan dan karakter dalam kehidupan kita, kita perlu melangkah iman untuk memiliki ketaatan. Karena ketaatan adalah dasar yang perlu dibangun.
Untuk apa? Terutama kehidupan karakter dan masa depan kita, bahkan kepada generasi. Karena ketaatan akan membangun kemajuan kehidupan seseorang. Karena pada dasarnya manusia itu tidak suka didikte dan dikasih tahu. Mereka begitu cenderung melakukan kebebasan, melakukan apa yang diinginkan. Inilah manusia. Ketaatan akan membangun dasar yang kokoh dalam kehidupan dan memampukan untuk membangun karakter dan nilai-nilai di atasnya lagi. Ketaatan akan membuat orang memiliki sikap hidup yang lebih baik dan bijaksana. Nah, apa yang perlu kita ragukan tentang ketaatan itu? Tapi ada satu hal. Ketaatan juga bisa akan muncul dalam kehidupan kita oleh karena sejarah kehidupan kita, saudaraku. Karena sejarah kehidupan kita itu akan membentuk daripada karakter kita. Saudara dan saya tidak sadar bahwa hari ini sikap kita itu adalah buah daripada apa yang terjadi sejak kita saat ini ada di bumi. Sikap kita dipengaruhi oleh karena faktor pola asuh dalam keluarga. Sikap kita ini, saudaraku, terjadi oleh karena faktor pendidikan, faktor lingkungan sosial, faktor pengalaman hidup, faktor daripada pembawaan pribadi, demikian juga faktor sosial ekonomi. Sehingga daripada sejarah ini melahirkan sikap kita yang tidak baik atau baik. Haleluya. Bagaimanakah kita saat ini memiliki faktor yang baik? Baik adalah berbicara tentang ketaatan. Adalah bagian daripada karakter yang baik. Yang lahir daripada sejarah hidup kita. Nah, faktor yang baik. Sikap yang baik yang perlu kita munculkan. Dan orang yang baik akan banyak dipromosikan. Orang yang baik, orang yang gampang taat, itu akan menerima banyak promosi. Apa tandanya? Mereka adalah orang yang murah hati. Mereka adalah seorang yang pemaaf. Dia jujur, percaya dan penuh dengan kasih. Hidupnya penuh dengan lemah lembut. Memiliki ketaatan. Memiliki semangat. Sabar dan penuh pengucapan syukur. Di hatinya dia merasa bahagia karena ada yang mengkafring. Oleh karena orang yang saat ini berotoritas menerima daripada kasihnya. Dia bahagia, dia berani, pede saudaraku. Dia akan pede. Haleluya. Sukacita, setia, dan penuh dengan inisiatif. Bahkan memiliki kreatif. Hidupnya penuh dengan kepedulian, tidak egois. Dia adalah orang yang proaktif. Dia rajin karena saat itu dia takut kalau dirinya itu ditolak oleh orang lain. Dan munculkan kebaikan. Dia adalah orang yang selalu mendukung. Selalu proaktif. Haleluya. Bahkan bertanggung jawab. Dan menguasai diri. Hidupnya penuh damai sejahtera saudaraku. Tidak ada penghakiman. Tidak merasa saudaraku jika disalahkan. Dia saat itu merasa sakit hati. Bila disanjung dia biasa-biasa saja. Karena dia tahu aku hanya melakukan kehendak firman Tuhan. Tetapi sikap yang tidak baik. Yang tidak taat. Diwujudkan dengan apa? Orang gak taat itu kadang-kadang cenderungnya di sini. Dia suka bohong, suka mengeluh, gampang murung. Kalau sudah murung, sudah menyendiri, gak mau saat itu dia harus berhubungan dengan orang lain. Dia menutup saudaraku dengan koneksinya. Penuh dengan kepura-puraan, acuh, mudah putus asa, gampang curiga. Haleluya. Dan gampang depresi. Penuh dengan kekhawatiran. Suka pamer supaya ada pengakuan. Egois, pelit, sombong, bahkan serakah. Mudah bingung kalau ada masalah. Dan temperamennya kasar. Gampang marah, penakut, tidak sabaran,
bahkan rendah diri saudaraku, penuh dengan kebimbangan, iri hati, kesepian, dan penuh dengan kegagalan. Buka usaha ini gagal, buka usaha itu gagal, melakukan ini trouble, melakukan itu trouble. Saudaraku, tidak ada yang mulus karena tidak ada pendukungnya. Orang yang bersikap baik akan banyak pendukung. Orang yang bersikap baik akan banyak orang yang saat itu ada di sampingnya dan mengasihinya. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Pada waktu engkau sulit menangkap sesuatu. Terkadang kita punya masalah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada waktunya kita bergerak. Ada waktunya kita menanti. Ada waktunya kita saat ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak melakukan apa-apa. Seorang yang saat ini taat, dia tahu waktu. Dia bijak untuk menyikapi setiap masalah. Dia bijak menyikapi waktu dan keadaan. Sehingga dia selamat dari segala kegagalannya. Oleh karena itu, mari kita renungkan setiap kehidupan kita. Dari latar belakang kita ini saudaraku, sejarah kita sangat mempengaruhi. Karena mengapa? Karena dari pola asuh keluarga saudaraku, ketika kita saat ini tidak memiliki kedisiplinan, maka akan mengalami daripada pemberontakan. Demikian juga ketika kita saat ini pola asuh yang keliru, maka anak saat ini bisa memberontak karena tidak ada hal-hal yang kita berikan kepada dia untuk dia mengalami hidup yang mengerti tentang keadaan. Demikian juga ketika lingkungan sosial, ketika arahkan kepada mereka, maka saat ini kita akan memiliki lingkungan yang bermana. Karena mengapa? Lingkungan itu akan bisa membawa kita, saudaraku, jatuh dalam percobaan. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Saudaraku, kepribadian kita itu juga akan membawa dampak daripada apa yang menjadi buruk. Ketika kita tidak dibentuk lewat pemahaman-pemahaman dan tatanan. Kita perlu belajar tentang tatanan. Bahkan saudaraku yang dikasih sosial ekonomi. Berapa banyak saudaraku ketika anak selalu kita beri. Ini ada, itu ada. Dan saat itu juga anak akan selalu banyak perintah. Dan tidak mengerti bagaimana tentang ketabahan. Karena persoalan yang kita hadapi. Apalagi yang dihadapi anak. Itu akan semakin hari semakin bertambah besar. Dan ketika anak tidak memiliki ketabahan. Maka dia akan gagal. Hari ini waktunya miliki ketaatan dan hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Haleluya. Saya percaya saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan membimbing kita, Allah kita adalah Allah yang terus akan membawa kita dalam tujuan yang baik. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 14 dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Waktu engkau mengalami tidak mampu menangkap apa-apa. Ketika engkau tidak mampu memahami apa yang saat ini akan terjadi. Lebih baik saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita belajar taat sebagaimana yang dinasihatkan sang otoritas. Senior kita atau Tuhan sang penguasa otoritas. Haleluya. Amin. Kita akan berdoa. Bapakku yang baik, taruh hati kami untuk kami mengalami hidup dalam ketaatan. Karena kami tahu bahwa ketika kami sadar akan otoritas yang saat ini membawa keamanan kami, yaitu senior kami atau Tuhan orang yang bertanggung jawab pada kami, bahkan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini, kami percaya kami akan mengalami hal hidup yang lebih baik. Saat ini kami rindu Tuhan. Roh ketaatan itu ada pada kami. Saya bertanya kepada saudara, berapa banyak saudara ingin hidup dalam kesuksesan? Berapa banyak saudara rindu untuk hidupmu dalam pembaharuan Allah dan mengalami pendewasaan penuh di dalam Dia? Miliki roh ketaatan. Berapa banyak saudara saat ini rindu memiliki roh ketaatan itu? Angkat tangan saudara, kami akan berdoa dari tempat ini. Yes, yang rindu
dirimu memiliki roh ketaatan daripada Allah. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Kami percaya Tuhan, ketika kerinduan ini pada ada anak-Mu, Engkau akan mengubahkan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mungkin yang sulit bagi anak-Mu ini Tuhan, Engkau akan buat kemudahan. Kami tahu Kau sedang membuat keamanan buat mereka. Perlindungan dan kekuatan Allah menyertainya. Terima kasih Bapa, turunkan roh-Mu untuk anak-Mu memiliki ketaatan yang sempurna. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan laksanakan perjamuan suci. Haleluya. Kita angkat roti dengan segenap hati kita. Persiapkan dirimu dengan hati yang penuh dengan kerendahan hati karena ketaatanmu kepada Bapa. Ketika Yesus sebelum disalibkan, dia mengambil roti, dipecahkan dan diberikan kepada muridnya. Inilah tubuhku, makanlah, jadikanlah peringatan akan aku untuk keampunan dosa-dosamu. Bukankah roti yang dipecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan tinggi di hadapan Tuhan. Demikian pula saat itu Tuhan mengambil cawan, diberkati. Diberikanlah kepada muridnya dan berkata, terimalah, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah, jadikanlah peringatan akan aku atas keampunan dosa-dosamu. Bukankah cawan yang diberkati Allah ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Dalam anugerah-Mu ya Tuhan, kami melihat belas kasihan-Mu begitu besar atas kami semua, untuk bangsa ini, untuk negara ini, bahkan untuk Bali Tuhan. Kami mengucap syukur untuk penyelamatan demi penyelamatan Allah atas Indonesia. Melewati berbagai dinamika bernegara, berbagai dinamika berbangsa, Allah tetap meneguhkan Indonesia. Amin. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya ke depan tetap Engkau melindungi Indonesia dari kehancuran. Amen. Engkau tetap melindungi Indonesia dari berbagai ancaman bencana alam. Engkau tetap melindungi Indonesia dari berbagai usaha untuk membuat kacau bangsa ini. Karena Engkau mengasihi Indonesia. Amen. Indonesia adalah biji mata Allah. Yes. Dan Hallelujah. Allah melindungi dengan kekuatan penuh atas Indonesia. Amin. Kami memberkati pemerintah kami. Kami memberkati seluruh tingkatannya, seluruh lembaganya. Kami memberkati lembaga-lembaga tinggi, bahkan lembaga tertinggi negara kami. Kami percaya ini pilihan Tuhan atas mereka. Kalau ada yang tidak taat, maka Allah sendiri yang akan berperkara. Indonesia dibersihkan karena Indonesia adalah bangsa yang kudus bagi Allah, yang telah dipilih untuk diselamatkan juga bagi Allah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Bapakku, dari kota ke kota, provinsi ke provinsi, dari semua tempat di Indonesia, semua pulau di Indonesia, damai sejahtera Allah dilepaskan. Dan sukacita abadi yang berasal dari Allah dilepaskan. Dan yang terutama adalah kasih agape Allah tercurah dari surga atas bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga damai sejahtera Allah pun terjadi atas seluruh bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah yang memagari kami dari berbagai usaha atau ancaman-ancaman keamanan dan pertahanan dari luar bangsa ini ya Tuhan. Engkau yang juga melindungi kami dari berbagai ancaman-ancaman terorisme dan radikalisme dan sebagainya yang coba dilancarkan dari dalam bangsa ini.
Engkau Allah yang berdiri atas Indonesia. Dan karena itu kami muliakan nama-Mu. Demi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang kami sembah. Kami berdoa secara khusus untuk Bali. Tuhanku, Engkau melindungi provinsi ini. Baik di Pulau Bali maupun di pulau-pulau di sekeliling Bali ya Tuhan. Kami percaya bahwa Allah yang melindungi kami dari berbagai macam ancaman-ancaman bencana alam, dari berbagai macam ancaman gangguan keamanan. Engkau yang melindungi kami hingga saat ini, sehingga Bali terkenal aman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berkati pemerintah provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa, dan bahkan banjar, bendesa, dan semuanya Tuhan. Kami memberkati semuanya. Karena kami percaya yang terpilih, yang diangkat adalah yang berasal dari Allah. Secara khusus, kami berdoa memberkati gereja lokal ini, keluarga besar Rock International Ministry. Tuhanku, Engkau memberkati seluruh penatua, gembala senior kami, Pak Arifin dan Ibu Vivi, Pak Franky Utana dan Ibu Memen, Ibu Christine Here, Ibu Kristi, dan juga Pak Thomas. Semuanya diberkati dengan kesehatan, kekuatan, umur panjang, dan juga ya Bapa, sungguh Engkau yang memelihara mereka semua dengan hikmat, pengertian, dan kekuatan. Sehingga mereka terus dapat memimpin kami, membawa kami ke hadapan-Mu, memberikan kami semua pengertian dan memuridkan kami, bahkan menjadi orang tua bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, beri kemampuan umat-Mu untuk bertumbuh sempurna menuju kepenuhan akan Engkau. Kami berdoa secara khusus untuk rencana pilkada serentak di Indonesia tanggal 9 Desember nanti ya Tuhan. Kedamaian, keberhasilan, kejujuran, keamanan, bahkan sungguh Tuhan, semua rancangan-rancangan kejahatan yang ingin dilakukan pada saat itu gagal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita pulang bersama berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Diberkatilah ketika engkau datang. Diberkati pula lah ketika engkau meninggalkan tempat ini. Biarlah roh Allah yang penuh dengan segala ketaatan dalam Kristus ada dalam kehidupanmu dan akan membangkitkan dan merubah hidupmu menjadi lebih baik. Dan akan mengalami Tuhan. Engkau mengalami lawatan Allah. Baik keluarga sampai keturunanmu. Dan hidupmu akan mulia dan semakin hari mulia. Mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Setiap kita yang percaya menerima berkat berkata bersama. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Haleluya.